Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar sebuah adigum klasik ya, adigum Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita memahami sepintas adigum ini, mengantar kita pada sebuah kesadaran antara doa dan kerja itu merupakan dua hal yang seharusnya berjalan bersama dalam dinamika hidup manusia selagi dia berada di dunia ini. Antara yang rohani dan jasmani itu merupakan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia itu bekerja, tentu yang dikedepankan di situ adalah bagian jasmaninya. Dia memikirkan banyak hal tentang hidup, mencari nafkah, bagaimana bisa menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk hidup ya, untuk keberlangsungan hidup, untuk bertahan hidup ya, survival. Sedangkan bagian rohani ya lebih pada doa, dan lebih dalam hal ini soal relasi kita dengan Tuhan ya. Tentu relasi dengan Tuhan ini berimplikasi atau juga ada kaitannya dengan keberadaan aktivitas kita secara jasmani. Berkat Allah itu mengalir atau berkat Allah itu nyata di dalam perjuangan kita, di dalam usaha kita untuk bisa memperoleh sesuatu yang berguna untuk kehidupan, untuk bisa bertahan hidup ya. Doa itu menjadi sarana bagi kita melibatkan Allah di dalam pekerjaan kita. Dengan kesadaran bahwa keterlibatan Allah tentu akan memberikan sesuatu yang positif untuk pekerjaan kita. Hasil dari pekerjaan kita itu tidak merugikan kita, atau setidaknya itu tidak memberikan kita sesuatu yang membuat kita berputus asa. Berkat Allah mengalir atas pekerjaan kita, sehingga bisa dikatakan bahwa dua hal itu tak terpisahkan ya. Antara ruang kerja dan ruang doa itu adalah suatu fenomena yang berjalan bersama dalam dinamika kehidupan manusia. Berhubungan dengan bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Maria dan Marta, di mana di tengah posisi kedua perempuan ini Tuhan ada, Yesus ada. Di mana tadi dikisahkan Yesus datang ke tempat mereka. Lalu ekspresi yang ditampilkan dari kedua perempuan itu ada di sana. Yang pertama, Maria. Ya, ketika Yesus itu datang ke rumahnya, ya Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang diajarkan Yesus.
mendengarkan sabda yang disampaikan oleh Yesus dengan penuh mungkin ya dengan penuh kesadarannya, ya dengan penuh hikmat, dengan penuh, atau dia merasa bahwa sabda yang disampaikan oleh Yesus itu ya memberikan sesuatu pengaruh besar dalam hidupnya, kenyamanan, kedamaian, sukacita dan sebagainya, atau sesuatu yang tak bisa diambil oleh orang lain, kata Yesus tadi. Mendengarkan sabda. Di sini bisa katakan bahwa Maria di sini mewakili adigum ora, berdoa itu ya. Ora itu ya saya berdoa. Ya, ora itu berdoa ya. Sedangkan Marta, kita dengar bagaimana dia langsung ke dapur mempersiapkan segala sesuatu, kebutuhan jasmani Yesus dengan orang-orangnya atau para muridnya. Sibuk di dapur ya. Tapi kemudian ada sebuah kebosanan atau kebosanan, atau boleh kita katakan ada saatnya bagi Marta ini, dia merasa capek dengan kesibukannya, sehingga dia pun mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau peduli saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, kan di situ Marta lelah ya, dia ingin mendapatkan pertolongan dari saudaranya. Tentu di sini mau mengatakan bahwa hidup kesibukan duniawi tanpa tanpa kehadiran Tuhan juga itu memang melelahkan. Demikian pun sebaliknya, berdoa tanpa kita mempraktekkan secara nyata doa kita, rahmat pun itu tidak akan mengalir. Makanan itu tidak datang dengan sendirinya, hanya dengan doa. Itu sebuah suatu peristiwa yang tidak akan terjadi ya. Atau kita akan mengalami kekenyangan hanya dengan berdoa saja, bertahan hidup hanya dengan berdoa saja. Tidak. Kedua-duanya bagi Tuhan itu mesti dijalankan bersama. Maria mendengarkan sabda Tuhan, sesuatu yang tak diambil daripadanya. Tapi Maria tidak boleh berhenti di situ saja, tapi dia harus belajar pada Marta. Belajar pada Marta bagaimana mempraktekkan doa itu dalam pelayanannya, ya, untuk bisa mempertahankan hidupnya, melayani orang lain dan sebagainya. Demikian pun Marta belajar pada Maria, mendengarkan sabda Tuhan di tengah atau ketika mengambil waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan ya, dari kesibukan-kesibukan yang telah dijalani, sehingga ada sebuah keseimbangan di sana ya. Tidak merasa capek karena tenggelam di dalam rutinitas duniawi, tetapi diisi dengan rutinitas rohani ya, atau hal-hal rohani itu perlu diasah, tetap dibina ya, dibentuk sedemikian rupa supaya kita menjadi pribadi yang seimbang, tidak melupakan Tuhan, juga tidak melupakan hidup yang mulia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ya, mungkin saya, Anda sekalian, teman-teman semua, sahabat, Bapak Ibu pernah berada dalam posisi itu ya. Salah satunya mungkin kita hanya bekerja saja, tetapi kok kerja kita nih kok semacam tidak ada buktinya gitu ya, semacam tidak ada hasilnya gitu ya, tidak merasakan padahal kita sudah bekerja keras ya. Ya mungkin di situ satu hal yang kita lupa ya, kita pun mungkin tidak melibatkan Tuhan. Kita hanya tenggelam dalam rutinitas kita. Kita hanya menjalankan, atau semacam kita digerogoti oleh sebuah sistem, oleh sebuah aturan ya. Sehingga kita melupakan Tuhan. Nah, di situ pun makna kerja kita pun jarang kita rasakan ya. Dalam arti itu ya, kita melupakan doa. Tetapi juga terkadang mungkin kita berdoa, tapi kita melupakan satu hal penting, bekerja. Kita mungkin mengharapkan, atau kita menjadi orang kudus, merasa diri kudus ya, kita berdoa, waktu kerja disuruh kerja malas. Nah, itu merupakan sesuatu juga yang tidak baik ya. Tapi di sini bacaan tadi ini mengajarkan kita untuk tidak berat sebelah, tetapi keduanya harus seimbang, antara kerja dan juga doa harus berjalan bersama. Dalam pekerjaan kita harus mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan, membiarkan Tuhan yang membantu kita di tengah-tengah persoalan kita, sehingga kita pun
merasakan makna dari kerja kita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah melibatkan Tuhan di dalamnya, maknanya itu akan kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.